Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Handum. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah retorika, yaitu membuat peta konsep. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari peta konsep ini. Peta konsep yang pertama yaitu sejarah perkembangan retorika. Dikemukakan pertama kali oleh Siraj di Pulau Sicilia. Tokoh-tokoh retorika yang pertama, Georgis adalah seorang guru retorika yang pertama. Yang kedua, Protagoras. Yang ketiga, Plato. Yang keempat, Aristoteles. Di dalam sejarah perkembangan retorika abad pertengahan terjadi runtuhnya kekuasaan Romawi. Yang kedua, ajaran Kristen menganggap dengan memeluk Kristen maka akan mendapatkan kebenaran dengan sendirinya. Yang ketiga, munculnya ajaran Islam dengan orator terbaik, Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Aliran retorika modern. Aliran epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas pengetahuan manusia. Aliran belles lettres mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan. Aliran eleksionis menemukan teknik penyampaian pidato. Tokoh-tokohnya ada James Aquinas, Charles Howell Bell, William Enrique Nancy. Peta konsep yang kedua yaitu retorika zaman Romawi. Selama 25 abad perkembangan retorika, sejak dikenalnya pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang, pengertian retorika juga berkembang. Yang pertama, prinsip komposisi pidato yang persuasif dan efektif. Yang kedua, prinsip-prinsip mengenai komposisi prosa pada umumnya. Yang ketiga, kumpulan ajaran teoritis mengenai seni komposisi verbal. Di dalam retorika ada namanya prinsip otori yang menghasilkan retorika yang terbaik dan terkenal di antaranya. Yang pertama, studi yang diperlukan seorang orator. Yang kedua, penggarapan topik pidato. Yang ketiga, bentuk dan perjanjian sebuah pidato. Ada dua aspek yang perlu diketahui seseorang dalam retorika, yaitu satu, pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua, pengetahuan mengenai objek tertentu yang akan disampaikan dengan bahasa tadi. Peta konsep yang ketiga yaitu retorika abad pertengahan. Ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan yang berbentuk republik menjadi pemerintahan dengan kekuasaan absolut. Tokoh-tokoh retorika abad pertengahan. Yang pertama, Yesus untuk menyebarluaskan ajaran Kristen. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW untuk menyebarluaskan agama Islam. Ciri-ciri bahasa retorika pada abad pertengahan, yaitu yang pertama, retorika tidak lagi menjadi alat perpolitikan. Yang kedua, retorika dikaitkan dengan bidang penulis dengan zaman yang lain. Yang pertama dengan masa Yunani, yang kedua dengan masa Romawi, dan yang ketiga dengan abad Arisan. Peta konsep yang keempat yaitu retorika modern. Dikemukakan pertama kali oleh Renaissance yang membangun jembatan penghubung Renaissance dengan retorika modern, yaitu Regenbach Belles Lettres.
tokoh-tokoh retorika modern. Yang pertama Alwin Nash, yang kedua Henry Wolfgang, yang ketiga William Northwood Brigden, dan yang keempat Alam H. Wainwright. Prinsip-prinsip dasar retorika modern. Yang pertama, menguasai secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa yang dikuasainya. Yang kedua, menguasai secara aktif kaidah-kaidah ketatabahasaan. Perkembangan retorika di Indonesia. Yang pertama, masalah informasi yang akurat. Yang kedua, buku-buku yang menjelaskan kehidupan masa lampau sangat sedikit. Yang ketiga, yang dapat diamati dan dipahami adalah kegiatan bertutur pada upacara-upacara adat. Sekian penjelasan peta konsep dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.